Kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh datang di bawah kaki Tuhan. Kami mohon Bapa, beri kepada kami hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Beri kepada kami telinga yang mendengar. Beri kepada kami juga kemampuan untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajar dalam kehidupan kami, agar kami boleh muliakan Tuhan. Bapa yang dalam surga, hamba juga mohon bimbingan pimpinan Ruach HaKodes. Siapakah hamba ya Bapak yang berbicara di depan saudara-saudara? Karena hamba juga tidak lebih baik dari mereka. Tetapi Bapa, bimbing dan pimpin kami oleh Ruach HaKodes, agar apa yang kami dengar dan apa yang kami sampaikan adalah karena Tuhan ingin agar kami mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Waktu saya diminta untuk bawa firman Tuhan pada hari ini, terus terang hati saya agak khawatir, saudara. Sebab 2,5 tahun sudah lebih tidak pernah berbicara lagi di depan jemaat, ya. Ada rasa bergumul, saudara-saudara. Dan sebab biasanya kalau saya dapat tugas, saya bilang paling sedikit 2 minggu. Apa mau, saya agak lupa. Minggu yang lalu diingatkan, aduh iya, alamak. Tapi sudah tertera bahwa saya juga segera mempersiapkan diri. Saudara, parasat Noah ini adalah parasat yang kedua dari Kejadian 6 sampai Kejadian 11. Dan saya akan sedikit mundur di dalam membahasnya. Saudara, kita tahu bahwa Noah itu tidak terlalu lama setelah penciptaan langit dan bumi. Karena pada saat itu setelah penciptaan langit dan bumi, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Hawa itu adalah nama sebenarnya, tapi karena ditransliterasi dia disebut Hawa, ya. Nama sebenarnya adalah Hawa. Saudara, nama seseorang tidak boleh diubah. Satu ketika saya dapat selai surat, tulisannya J-H-O-N, John. Terus saya siapa yang nulis ini? Nama saya J-O-H-N, John. Tapi kalau kita tengok kurang lebih 20-30 tahun yang lalu, itu kita mendapati bahwa John itu katanya adalah bahasa Indonesianya Yahya. Pernah dengar itu? Sebab di dalam Injil kita lihat bahwa Injilnya disebut Injil Yahya. Baru kemudian dalam terjemahan yang berikutnya, EYD, Injilnya berubah menjadi Injil Yohanes. Tapi nama sebenarnya siapa dia? Ada yang tahu? Yohanan, puji Tuhan. Jadi namanya adalah Yohanan. Bukan John, bukan juga Yahya. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, ada kitab Yakobus, ya. Di dalam bahasa Inggris ditulis Book of James. Tidak ada nama James di antara murid Tuhan Yesus, ya, di antara murid Tuhan Yesua, tapi yang ada adalah Yaakov, ya. Yaakov itu ada dua. Yaakov adalah Yaakov dari Yohanan dan Yaakov, kakak adik, tapi Yaakov juga ada Yaakov dari adik daripada Tuhan Yesua. Tuhan Yesua punya adik 4 laki-laki dan juga barangkali adik perempuan, tapi adik perempuannya tidak disebut, ya. Saudara, jadi kita akan menengok sedikit ke awal penciptaan, ya, di mana Tuhan menciptakan manusia serupa dan seteladan Elohim
ya, Adonai. Dan juga diciptakannya seorang perempuan yang bernama Hava. Kedua suami istri ini, ya, Tuhan menciptakan dulu Adam, kemudian Hava untuk menemani. Jadi Hava menjadi istrinya Adam. Kedua suami istri ini kemudian mempunyai anak. Yang pertama bernama Kain, yang kedua bernama Habel. Ini adalah hal yang kita ketahui. Dan mereka kemudian melakukan kehidupan mereka. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Kain itu pekerjaannya adalah bertani. Tetapi Habel pekerjaannya adalah beternak, ya. Dan dengan berjalannya waktu, mereka melihat bahwa apa yang mereka kerjakan ternyata memberikan hasil. Saudara-saudara, kalau mereka memberikan hasil, mereka ingin memperlihatkan diri bahwa mereka bersyukur. Ya. Cara mereka bersyukur bagaimana? Dengan membawa persembahan. Saudara-saudara, persembahan kurban ini mereka bawa. Kain mempersiapkan, Habel juga mempersiapkan. Mereka dibimbing dan dipimpin oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pasti bercerita tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Mengapa mereka sampai sekarang, kalau dulu katanya di Taman Eden cuma tinggal petik makan. Tapi sekarang untuk bisa makan perlu mencangkul. Perlu berusaha. Mereka ada sebagian ada seperti dalam bahasa Inggrisnya gatherer, tukang mengumpulkan. Dan untuk mengumpulkan itu perlu usaha, mencari, kemudian mengumpulkan, kemudian menyantapnya. Ya, jadi sekarang mereka sebagian Kain ternyata mempunyai usaha bertani dan Habel itu mempunyai usaha beternak. Ketika mereka kemudian ingin memberikan rasa syukur ke hadapan hadirat Tuhan, mereka membuat persembahan. Ya. Kain sebagai seorang petani, kalau mengumpulkan hasil, dia petik saja dari apa yang ada. Ya. Dia petik, dia kumpulkan, kemudian dia mau bawa sebagai persembahan. Tapi Habel sebagai seorang peternak, dia perhatikan, ini ada yang gemuk, ada yang tidak ada cacatnya, dia persiapkan. Kemudian mereka memberikan persembahan. Alkitab mengatakan bahwa persembahan Habel diperkenan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana perkenanan itu, tetapi kalau saya lihat dulu gambar sekolah minggu, kelihatan bahwa api membumbung naik ke atas. Ya, gambar sekolah minggu memperlihatkan bahwa api persembahan daripada Habel itu membumbung ke atas seakan-akan naik ke hadapan hadirat Tuhan. Sedangkan api yang membakar persembahan Kain yang terdiri daripada hasil bumi sepertinya agak tersebar. Saudara-saudara, melihat hal itu, tentu Habel bersukacita bahwa persembahan yang dia persiapkan Tuhan terima. Tapi Kain yang melihat, loh kok saya punya sepertinya nggak diterima, agak jengkel, saudara ya, agak jengkel, kemudian jadi iri. Kalau orang iri selalu cari perkara, saudara ya, selalu cari cara, ngomonginlah, beginilah begitu. Itu kalau cuma bicara ngomong. Tapi ada juga orang iri yang kemudian melakukan sabotase. Ya, agar orang yang diirikan itu kalau boleh celaka begitu. Tapi Kain lain. Iri membuat dia sakit hati dan kemudian satu ketika dia ajak adiknya ini pergi ke luar dari lingkungan di mana ayah ibunya ada. Dan di ladang dia pukul Habel dan Habel mati. Saudara-saudara, kenapa kok jadi persembahan Habel itu diterima? Sebab Habel memberikan perhatian kepada persembahannya. Saudara, nanti saudara juga akan bawa persembahan, ya, ke dalam peti persembahan. Karena dulu saya suka
ngitung. Saya minta maaf. Sikap kita terhadap persembahan memperlihatkan apakah kita itu ngasihi tidak. Bukan perkara besarnya, bukan perkara nominalnya, tetapi perkara memberikan perhatian terhadap apa yang Anda bawa sebagai persembahan. Kadang-kadang didapati yang sudah lecek, sudah nggak karuan, ada di dalam pertis persembahan. Saudara, Tuhan tidak melihat besaran uang. Satu ketika Tuhan Yesus duduk di dekat peti persembahan di bait suci. Dia lihat, wah, orang kaya datang. Ting! Ya, emas itu saudara-saudara, kalau jatuh itu bunyinya juga beda dengan yang namanya perak. Apalagi yang namanya tembaga. Bunyinya beda. Tapi perempuan janda ini, dia dikatakan bahwa memberi cuma 2 peser. Untuk anak-anak sekarang atau sebagian dari Anda juga tidak mengerti apa itu peser. Ya. Peser itu udah uang 5 sen. Dulu, kurang lebih 60 tahun yang lalu. Ya. Saya kalau disuruh diberi uang untuk persembahan, diberi 2. 1 saya masukkan sebagai persembahan, 1 saya pergunakan untuk beli es lilin. Ya, itu 2 peser. 2 peser itu seakan-akan tidak ada harganya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, apa yang diberikan oleh ibu janda ini adalah seluruh kehidupannya. Mengapa begitu? Karena ibu janda ini cuma punya 2 peser, nggak punya yang lain. Itu yang diberikan, itulah seluruh kehidupannya. Tapi orang kaya itu, kalaupun dia memberi 1 talenta emas, mungkin di rumah masih ada 10 talenta emas. Itu seluruh kehidupannya. Ya. Habel membawa persembahan itu dengan memberikan secara khusus. Kok bisa tahu dia cara khusus? Sebab dia dengar cerita ayah dan ibunya. Ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan, ya, seketika mereka melihat bahwa mereka apa? Telanjang. Loh, kok telanjang? Ha? Tutupan. Ambil daun ara. Daun ara saudara agak besar ya. Dijahit, tutup. Tapi kemudian Tuhan memberikan kepada mereka sehelai baju dari kulit binatang. Untuk bisa mengambil kulit binatang, binatangnya harus diapakan? Harus dimatikan dulu, disembelih dulu. Jadi Bapa yang di surga, Adonai, menyembelih binatang itu dan kemudian memberikan kulitnya sebagai penutup tubuh Adam dan Hawa. Ini disampaikan. Jadi untuk menutupi, diberikan itu. Ini mungkin membekas di dalam kehidupan Habel. Dan kemudian dia juga mengambil perhatian. Dia pilih anak dombanya yang umur 1 tahun, yang gemuk, yang tidak cacat, dan itu kemudian dia persembahkan sebagai persembahan korban. Kain, saudara, kalau saya di rumah, saudara juga tahu bahwa saya punya pohon rambutan ya. Kalau satu rangkai pohon rambutan itu saya petik, ya, pohon rambutan itu buahnya berangkai ya, saudara. Jadi satu rangkai itu banyak. Itu bisa kadang-kadang ada yang kuning, ada yang merah, ada yang merah marong, sudah tua. Tapi kalau satu rangkai itu sendiri bisa ada beberapa yang tidak seluruhnya masak. Begitu juga dengan buah-buah yang lain. Jadi kalau tidak diseleksi, kasih saja. Itu yang ada sih katanya. Ada perbedaan cara mempersiapkan Habel dan Kain. Karena merasa tidak diterima, karena yang diberikannya tidak dipersiapkannya dengan benar, menjadi marah. Dia iri dan menjadi marah. Kalau dia marah, kemudian dia membunuh Habel. Saudara, apa yang terjadi? Katanya firman Tuhan mengatakan, darah Habel berteriak kepada Tuhan.
Dan kemudian Tuhan mengutuk Kain. Ketika Kain dikutuk, dia merasa, aduh kutuk ini begitu berat. Tuhan, kutuk ini terlalu berat. Karena kalau misalnya nanti aku jumpa orang akan membunuh aku. Tuhan bilang, tidak. Engkau akan diberi tanda. Saya tidak tahu apa tandanya. Tapi saudara-saudara, saya punya tanda. Ya, di sini. Tanda hitam. Saya heran kenapa kok ada di sini. Kenapa nggak ada di sini? So kalau di sini saya dari jauh udah kelihatan bekumis. Tanah gue seperti betul, saudara ya. Jadi Kain juga dikasih tanda supaya orang lihat, oh ini Kain. Ini orang yang jangan oleh Tuhan jangan dibunuh. Sebab kalau Tuhan kita melakukan sesuatu kepada Kain, 7 kali lipat akan dibalaskan. Maka Kain kemudian pergi. Saudara, pergi dan menetap di tempat yang lain. Saudara, kemudian Kain juga kawin. Tentunya akan kita nanya, siapa? Dari mana perempuannya? Perempuannya adalah anak dari Adam juga. Ya, Adam dan Hawa punya anak, Kain punya anak Habel. Tapi setelah itu masih punya anak. Mengapa? Karena Adam hidup 930 tahun. Ya. Saudara, anak saya itu punya anak. Menikah, punya anak. Anak yang kedua muncul tidak terlalu jauh. Dia pikir, udah dikunci. Walaupun dikunci, muncul adiknya. Jadi 3 anak dalam hanya berapa tahun muncul beruntun. Tidak sampai 2 tahun, saudara. Muncul 3. Tapi kemudian dikunci sungguh-sungguh. Saudara, Kain punya anak, bukan saja, Adam bukan saja punya anak Kain dan Habel, tapi juga punya anak yang lain. Anak yang ketiga namanya Set. Setelah itu apakah punya anak lagi? Punya anak lagi. So, umurnya begitu panjang, tentu anaknya banyak. Kemudian Kain dikatakan kawin. Ya, kawin dengan siapa? Untuk pada masa itu, pasti dengan adiknya. Karena tidak ada orang lain. Tuhan tidak kemudian menciptakan lagi perempuan-perempuan. Ya, jadi Kain menikahi adiknya. Mereka menetap di tempat yang lain. Kemudian Kain ini mempunyai anak. Namanya Henoh. Henoh juga kemudian kawin dan mempunyai anak. Namanya Irad. Ya. Irad juga kawin. Tentu kita akan tanya, dengan siapa kawin? Mungkin dengan anak dari Kain yang lain. Kemudian anaknya dari Kain itu kawin dengan siapa? Mungkin juga dengan anaknya Kain juga atau dengan yang lainnya. Jadi ayah punya anak laki, punya anak perempuan, yang pertama kawin di antara bersaudara, si anak punya kawin lagi, punya anak lagi, juga barangkali begitu, atau bisa tingkatannya lebih tinggi kawin dengan mereka. Dengan cara itulah perkembangan biak manusia pada awalnya. Ya, jadi Kain punya anak Henoh, Henoh punya anak Irad, Irad punya anak Lameh. Kalau Anda dengar nama ini, nanti Anda akan dengar juga nama yang sama. Ya, nah Lameh ini kemudian punya istri 2. Jadi Alkitab memperlihatkan bahwa Lameh ini adalah poligamis, saudara. Poligamis yang pertama. Dan Lameh ini galak. Galak seperti siapa? Seperti siapa, saudara? Lameh ini anak siapa? Anak Kain, dari Kain. Jadi si Lameh ini mengikuti pola kakek moyangnya. Dia galak. Dia bilang, aku membunuh seorang muda karena dia bikin aku bengkak. Mungkin nggak tahu bagaimana, berantem atau bagaimana, bengkak. Karena dia bengkak, langsung dibunuh. Bukan cuma 1, dia bunuh 2. Jadi kita lihat bahwa dari keturunan Kain yang jahat, muncul kemudian seorang poligamis,
Apakah Tuhan mengizinkan atau merencanakan poligamis? Enggak. Kalau misalnya Tuhan merencanakan poligamis, maka Tuhan tidak akan membuat hanya Hawa satu untuk Adam, tapi akan dibuatkan bareng dua. Sebab katanya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dari awal Tuhan hanya merencanakan sepasang. Tapi Lameh yang adalah seorang keturunan Kain, sudah hatinya juga bengis, dia juga mempunyai keinginan yang menyimpang dari firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, Lameh ini karena bengis dia bilang, kalau Kain cuma dibalas 7 kali, enggak, saya nggak mau 7 kali. Aku akan membalas 70 kali. Luar biasa. Sifat bengisnya itu makin lama makin besar, saudara ya. Saudara, Anda ingat akan 70 ini? Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Brit Hadasa juga ada. 70 kali berapa, saudara? Apa itu, saudara? Mengampuni. Bisa, saudara? Dari dirimu bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Tadi kami di mobil, istri saya cerita, oh di jalan itu ada garisnya. Saya nggak terima. Jadi di dalam mobil kami, wah, ya, orang jalan kaki harus dapat hak untuk jalan. Ya, enggak, orang jalan kaki kalau misalnya ada mobil lewat, mesti berhenti. Loh, siapa bilang? Ada rasa apa? Bersaing begitu. Saudara, itu belum menimbulkan percikan api sebenarnya. Karena setelah itu jalan ngobrol lagi. Tapi kalau dalam kehidupan Lameh ini timbul percakapan, dia akan 70 kali. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau orang bersalah kepada kita harus mengampuni 7 kali 70. Doilah banyak banget. 490 kali. 5 kali dia bersalah, dah jangan kenal lagi. Barangkali begitu, saudara ya. Nah, itulah keturunan Kain. Ternyata Adam dan Hawa kemudian juga punya anak yang ketiga yang disebut di dalam Alkitab. Jadi cuma 3 anak yang disebut di dalam Alkitab, tapi anak mereka lebih dari 3. Namanya Set. Jadi Set lahir setelah Habil mati. Dan setelah Set lahir, sejak itu orang mulai berseru memanggil nama Adonai. Jadi nama Adonai itu sudah dikenal. Ya, Adonai itu ada dari penyebutan huruf Yod, He, Vav, He. Ya, ada orang yang mengatakan begini begitu namanya, tapi kita ikut orang yang keturunannya selalu selama ini memegang firman Tuhan dan kemudian menghormatinya dengan menyebutkan sebagai Adonai atau Hashem. Hashem itu asal dari Ha, the name, Shem itu name, the name. Ya, kalau the boss itu pasti ada bos yang paling besar, yang paling tinggi. Ya, nah saya kok preferensi ya saudara. Saya lebih suka menyebut Adonai. Ya, ada yang suka menyebut Hashem. Puji Tuhan. Dua-duanya maksudnya adalah sama. Jadi Alkitab sejak saat itulah orang mulai menyebut nama Adonai. Alkitab kemudian menurunkan sebuah kisah, saudara ya. Kisah runtunan manusia. Ternyata yang pertama Adam itu berusia 930 tahun dan anaknya Set berusia 912 tahun panjang usianya. Kemudian Set punya anak namanya Enos, umurnya 905 tahun. Yang keempat, Enos punya anak namanya Kenan, umurnya 910 tahun. Kenan punya anak namanya Mahaleel, umurnya 895 tahun. Anda tahu nggak ini?
Tahu nggak saudara? Kalau nggak tahu berarti tidak baca, minta maaf. Sebab di dalam Alkitab disebutkan, dan itu biasanya 2 ayat malah. Ya, untuk satu orang disebut 2 ayat, di dalam 2 ayat. Buat apa John? Buat apa Pak John? Kita tahu supaya kemudian, sebab nama-nama ini kemudian akan muncul. Ya. Jadi, Kenan punya anak namanya Mahalalel. Nah, Mahalalel punya anak namanya Yared. Yared ini 962 tahun. Yared kemudian punya anak Henoh. Nah, sekarang lihat, muncul nama Henoh juga. Jadi dari sisi Kain ada nama Henoh, dari sisi Set juga ada nama Henoh. Henoh ini adalah orang yang bergaul dengan Adonai. Ya, Henoh juga punya anak, namanya Metusalah. Ya. Henoh ini secara khusus oleh Alkitab disorot. Sebab Henoh ini ternyata bergaul dengan Elohim, dan kemudian dia diangkat. Tidak diketemukan mayatnya. Siapalah yang diangkat oleh Elohim, saudara? Ada tahu? Elia, puji Tuhan. Ya, Elia juga diangkat oleh Elohim dalam keadaan hidup. Tapi Henoh diangkat ketika dia berusia 365 tahun, diangkat. Pada saat itu dia sudah punya anak, namanya Metusalah, dan anak-anak lain lagi. Dan Metusalah kemudian punya anak juga namanya Lameh. Jadi kita lihat ada Lameh lagi. Ya, ada Henoh di keturunan Kain, ada Lameh di keturunan Kain, ada Lameh juga di keturunan Set. Ya. Lameh ini usianya 770 tahun, dan kemudian dia punya anak namanya Noah. Noah kemudian katanya juga punya anak. Pada saat dia disebut Alkitab hanya menyebutkan ketika dia berusia 500 tahun dia punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Tapi lucu saudara, Alkitab menyebutkannya Sem, Ham, Yafet. Tapi Yafet ini abang. Yafet adalah yang paling tua. Tapi disebut paling belakang. Kenapa begitu ya? Ternyata Alkitab mempunyai kecenderungan menuliskan nama anak yang menjadi teladan, walaupun dia adik, dia selalu ditulis lebih dulu. Contohnya, siapa contohnya? Hah? Siapa saja? Ya betul, ya. Efraim dan Manasye. Efraim itu adiknya, ya. Tapi Efraim itu lebih menjadi teladan. Kenapa? Karena namanya. Ya. Satu lagi, ya, yaitu sebelumnya Yaakov dan Esau. Esau abangnya. Tapi selalu kalau disebut Yaakov dan Esau. Ya. Karena apa? Karena Yaakov menjadi teladan. Kita tadi dalam itu saya sampaikan bahwa ada 2 kelompok keturunan. Keturunan Kain dan keturunan Set. Jadi keturunan Set ini lebih bergaul dengan Adonai. Ada 2 nama yang disebut bergaul dengan Adonai. Yang satu adalah Henoh dalam Kejadian 5 ayat 24. Yang kedua adalah Noah dalam Kejadian 6 ayat 8. Dan Henoh hidup bergaul dengan Elohim, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Elohim. Ya. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Elohim. Mereka bergaul dengan Adonai. Ya. Jadi kalau lihat secara keseluruhan, nampaknya di kelompok Set ini ada hal yang nampaknya berjalan. Saudara, tadi kita menyebutkan Ve'ahavta. Ve'ahavta et Adonai Eloheka ve'kol levavka uve'kol nafseha
ufekol meodeka, fehayu, hadevarim, haele. Ya, Fesinantam levaneka, fedibarta, bam, besifteha, bebeteha, ufilefteha, baderek. Kira-kira saudara ingat nggak apa terjemahannya? Terjemahannya mengatakan begini, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa sih yang diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak? Firman Tuhan. Kenapa diajarkan berulang-ulang? Supaya harapan kita ingat. Pertama ingat. Setelah ingat apa? Melakukan. Itulah yang kita harapkan dengan Fesinantam levaneka itu. Sebab kalau anak kita tidak diajar, ya, dia jadi apa? Liar. Ya. Kalau sudah liar, tidak akan dengar apa yang dikatakan orang tua, berbuat sesuka hatinya. Ya. Dan kemudian kita melihat bahwa nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kain sudah dari awal bengis. Semua keturunannya kemudian bengis. Tapi Set, anak yang ketiga dari Adam dan Hawa, kemudian melakukan apa yang dilakukan, yang harusnya dilakukan, yaitu mengajar anak-anaknya. Kalau kita mengajar, harapan kita ada dua. Yang pertama adalah berhasil, yang kedua bukan harapan. Kemungkinannya ada dua, berhasil dan tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, dia kemudian mungkin menyimpang dari apa yang kita ajarkan. Tapi kalau berhasil, dia akan turut apa yang diajarkan. Saudara-saudara, kalau kita lihat keturunan Sem ini, ternyata ada dua yang di dalam firman Tuhan itu kemudian mendapat kasih karunia. Henoh karena mendapat kasih karunia, dia diangkat hidup-hidup. Noah mendapat kasih karunia, dia menjadi bagian daripada firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, kita lihat bahwa ada dua kelompok. Kelompok Kain, kelompok Set. Kelompok Kain ini tidak menerapkan ajaran yang baik mengenai firman Tuhan. Kelompok Set mengajarkan. Sehingga ada dua yang mendapat kasih karunia Tuhan. Tetapi katanya, kalau kita baca firman Tuhan, luar biasa. Anak-anak manusia itu banyak yang cantik. Firman Tuhan mengatakan begitu, saudara. Anak manusia itu ternyata banyak yang cantik. Dan anak-anak Elohim ini, ya, wih cantik. Saya ketemu istri saya juga, cantik. Saya naik motor sudah malam-malam, dia ada di bemo. Biasa ketemu di gereja, nggak pernah tertarik. Dari remaja sudah belajar les sama saya, nggak tertarik. Tapi kenapa kau jadi cantik gitu? Udah turun, saya bilang, ayo saya bonceng. Waduh. Jadi dah saudara ya. Nah, ini keturunan Set melihat anak manusia yang keturunan Kain itu cantik. Oh, mereka kawin, saudara. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Kalau pasangan kita tidak seiman, ya, ada dua kemungkinan. Engkau bisa bersama-sama datang di bawah kaki Tuhan, ikut firman Tuhan, tapi engkau juga bisa keluar dari firman Tuhan, terhilang. Ya, itu sebabnya apa itunya? Mengapa kamu berpasangan dengan yang tidak seiman? Ya. Saudara, anak-anak Set yang keturunan dari yang diajari firman Tuhan, sebagian ikut. Tapi ada juga kemudian yang tidak
seperti itu. Ya. Contoh yang sangat pedih adalah ketika Israel dengan Baal Peor, saudara ya. Ada ingat firman Tuhan mengenai itu? Bahwa orang sedang berduka, tiba-tiba ada seorang Israel datang bawa perempuan Midian. Midian ya, kalau tidak salah. Ya, datang ke tengah, masuk ke dalam kemah. Kemudian anak dari Aharon, ada yang ingat? Iya, ya, ambil tombak, dia lari. Kemudian dia yang kemudian menjadi imam yang ditentukan Tuhan. Karena apa? Karena semangatnya untuk menegakkan, mengasihi Tuhan. Saudara, ternyata dengan kawin campur dengan keturunan Kain, keturunan Set juga menjadi sebagian menjadi jahat. Manusia menjadi jahat, jumlahnya juga cukup banyak atau banyak juga. Dan kemudian Tuhan mengatakan begini, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal menjadikan mereka. Kenapa? Karena mereka jahat. Sebagian besar menjadi jahat. Tidak memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, aku akan memusnahkan semua. Ya. Dan kemudian Tuhan melihat, di semuanya umurnya banyak ya. 895, kalau saya sebutkan tadi, yang paling rendah itu 777. Ada yang 895, tapi ada yang 969. Siapa saudara? Metusalah. Ya, Metusalah. Tapi Alkitab menuliskannya Metusalah. Ya. 969, luar biasa, panjang sekali umurnya. Udah panjang umurnya, jahat lagi. Oleh sebab itu, perlu tidak bisa dibina, yang bisa dibinasakan. Ya. Saudara, karena itu juga kemudian umurnya dari 900-an kemudian diturunkan menjadi 120. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja, roh Tuhan akan kembali. Jadi kita lihat bahwa umurnya hanya 120 tahun saja, dan rohnya akan kembali kepada Tuhan. Saudara, saya baru dikirimi sebuah WA oleh adik saya yang dari Banjarmasin. Diperlihatkan artinya ada satu orang namanya Po Guan Sin. Po Guan Sin ini adalah pendeta dari gereja Bethel Tabernacle. Jadi waktu saya masih kecil, ayah saya, karena hampir seangkatan dengan, ayah saya lebih tua sedikit, hampir seangkatan dengan dia, dan mereka bersekolah di sekolah, namanya Sekolah Penginjil di Surabaya. Ya. Jadi sering bicara. Oh ternyata Po Guan Sin itu, ketika saya dengar itu, ketika saya masih umur barangkali 7-8 tahun. Masih hidup. Umurnya berapa? 101 tahun. Ya, luar biasa panjang. Untuk sekarang. Ya. Tapi sudah duduk di atas kursi roda. Mungkin kakinya sudah tidak kuat. Ya. Saudara, jagalah kakimu. Ya. Usahakan supaya kakimu kuat. Supaya jangan kemudian pada usia tertentu sudah tidak mampu lagi karena dengkulnya sudah sakit. Ya. Saudara, Tuhan mengatakan kemudian umurnya hanya 120 tahun saja. Tadi kita sudah baca saya sudah menyebutkan mengenai anak-anak manusia, kemudian juga anak-anak Elohim. Kemudian ayat yang Kejadian 6 ayat 4 itu menunjukkan raksasa. Saudara-saudara, di dalam Alkitab menyebut ada raksasa. Tapi penggalian-penggalian tidak memperlihatkan adanya tengkorak raksasa, saudara ya. Apa Alkitab tidak konsisten? Mari kita lihat yang sedikit ya. Saudara, dalam surat kabar
Ya, kita kadang-kadang membaca mengenai raksasa ini. Barcelona adalah sebuah klub raksasa dari Spanyol. Apa pemainnya raksasa? Enggak, Messi itu cuma 170 tingginya. Padahal teman mainnya ada 185, si Pique 190 barangkali. Malah Harlan hampir 2 meter. Tapi Barcelona disebut klub raksasa. Ya. Saudara, kalau kita lihat dalam ilmu pengetahuan, saya tidak tahu apakah Anda pernah dengar Pierre Curie dan Marie Curie. Kemudian 2 orang Curie ini punya anak perempuan, juga Curie juga. 3 orang ini mendapatkan hadiah Nobel. 4 hadiah Nobel. 3 orang dapat 4 hadiah Nobel. Yang dapat hadiah Nobel 2 adalah Marie Curie. Mereka adalah raksasa di dalam dunia pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan. Anda tentu sudah pernah dengar Bill Gates, Steve Jobs. Mereka adalah raksasa di dalam komputer. Elon Musk yang punya satelit 2.000 di angkasa, atau 4.000 saya tidak tahu. Satelit, saudara ya. Punya satelit 1 juga, Indonesia udah rasanya bangga. Dia punya 2.000 sampai 4.000, maka akan tambah lagi. Dia juga raksasa industri. Semua disebut raksasa. Pertanyaan, apakah raksasa ini adalah harafiah atau seperti tadi? Siapa yang disebut raksasa? Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam Kejadian 4 ayat 20 sampai 22, itu ternyata ada orang yang membuat sesuatu perubahan yang sangat besar di dalam zamannya. Siapa dia? Namanya Yabal. Yabal apa sih ya? Itunya? Yabal ini pembuat kemah dan penjinak hewan ternak. Saudara tahu bahwa kalau kita lihat sekarang, tiap hari Pak John makan apa? Pak John makan dagingnya daging ayam. Ya. Ayam itu dalam bahasa Inggris domesticated katanya. Sudah dijinakkan. Jadi ayam itu kemudian bisa diternakan beribu-ribu ayam bisa. Kambing domba juga sudah dijinakkan. Saudara tahu asalnya anjing itu dari apa? Dari hewan apa? Siapa yang tahu? Dari mana asalnya anjing? Anjing itu dari serigala. Serigala kemudian dijinakkan, maka dia kemudian jadi serigala rumahan, pelan-pelan dia berubah menjadi anjing. Anjing dengan serigala tetap dari satu jalur, ya, tapi sudah mulai pisah dia, variannya sudah berubah. Jadi Yabal ini adalah penjinak hewan ternak. Ayam itu adalah dari ayam liar. Ayam yang kita makan itu ayam liar tadinya, yang bentuknya kecil, tapi ayam negeri bentuknya gemuk. Ya. Dia adalah juga seorang raksasa. Kenapa? Dia menjadi pembuat kemah. Bayangkan, pembuat kemah dari mana? Tentunya pertama adalah dari kulit binatang. Sebab nggak ada tuh yang namanya terpal tuh. Kulit binatang berubah menjadi bahan untuk kemah. Jadi orang kemudian tinggal di bawah atap yang namanya kemah. Ini adalah satu penemuan yang baru untuk zaman itu. Siapa lagi? Dia punya adik, namanya Yubal. Apa yang dikerjakannya? Apa yang ditemukannya? Ternyata dia bikin kecapi. Tang ting tung ting tang ting tung tulilit. Dia juga bikin suling. Maka yang tadinya keadaan sepi, cuma dengar suara burung, sekarang dia bisa menirukan suara burung. Ada penghiburan. Ini juga satu inventor dia. Ini juga raksasa di dalam dunianya. Dan ada satu lagi namanya Tubal Kain. Nah,
Ini yang betul-betul merevolusi kehidupan. Dia ada tukang tembaga dan tukang besi. Saudara, tadinya mereka hidup dengan bikin pahat, punya pahat, punya. Dari apa bahannya? Batu. Berapa kuatnya? Kuat. Sebab batunya dipilihnya batu granit. Tapi tidak dalam jangka panjang. Ini juga adalah raksasa di dalam bidangnya. Sebagai inventor. Ya. Jadi, mereka adalah raksasa yang mengubah cara hidup masa itu sehingga lebih praktis, lebih menyenangkan, dan dari hidup nomaden, hidup berpindah-pindah, menjadi hidup yang tinggal di satu tempat karena sudah bikin kemah, sudah bisa beternak ayam, beternak sapi, menjadi lebih makmur. Mereka adalah juga boleh dikatakan. Apakah ini yang dimaksud dengan firman Tuhan mengenai raksasa? Ya, pemikiran saya ini. Ya, kalau ada pemikirannya bisa saja. Ya, sebab tidak Yahudi kan A atau B, tidak. Dua-duanya bisa A dan B. Saudara, ya. Lamekh dari keturunan Kain, dari keturunan Set itu kemudian mempunyai anak. Namanya Noah katanya. Noah itu kalau tulis saya punya ini. Ini namanya Al apa ini? Ada ininya, ada bacaan Tanak, Brit Hadasah. Kalau yang itu disebut Al-Kitab, ini Al-HP. Ya, Al-Android. Sebab di dalamnya ada Alkitab juga. Ya, bukan Alkitab, ada firman Tuhan. Saudara, saya buka. Ada dalam bahasa Ibrani, gampang lihat. Terus ternyata Lamekh dari garis keturunan Set yang punya anak Noah itu dituliskan dengan 2 huruf. Ya. 2 huruf. Hurufnya adalah Nun, yang hurufnya N daripada Ibrani, dan Ket. Nggak ada huruf OA-nya, saudara ya. Tapi Nun itu ada tambahannya, ada titik-titik, ada garis, Ket juga ada. Sehingga kemudian dibacanya Noah. Ya, Anda pernah lihat? Lihat, ya. Tetapi katanya, kalau ini kita balik, ya, kalau tadi Nun, Ket, dibalik menjadi Ket, Nunnya berubah. Nun itu kadang-kadang seperti begitu, dia jadi panjang, saudara. Disebut Nun Sofit. Dia berubah menjadi Ken. Apa itu Ken? Yohanan. Ya, ada Ken-nya tuh. Yohanan. Ya. Dari Noah, ya, istirahat. Noah itu artinya istirahat. Begitu dibalik menjadi Ket dan Nun, menjadi Ken. Ken itu adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia. Dan betul, tadi saya sudah bacakan kepada Anda ayatnya, yaitu di dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Noah mendapat kasih karunia. Jadi namanya sendiri kalau dibalik jadi kasih karunia. Apa arti kasih karunia? Kasih karunia adalah tindakan yang kuat menolong yang lemah dalam keperluan untuk pertolongan karena keadaannya. Jadi tindakan yang kuat menolong yang lemah karena yang lemah itu memerlukan pertolongan. Pihak-pihak yang kuat menolong karena keputusannya sendiri. Walaupun hal itu juga bisa didorong oleh permohonan si lemah. Luar biasa, saudara ya. Dan ini, tetapi selain kasih karunia, ada lagi satu lagi, yaitu kasih setia, saudara ya.
Kasih setia itu apa? Kasih setia itu adalah perkenanan atau belas kasihan yang sangat erat dengan pengampunan dosa. Mazmur 103 ayat 10 dan 11 mengatakan begini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kepada siapa, saudara? Kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apakah takut orang, ini galak, takut begitu? Tidak. Takut yang namanya respect. Ya. Respect. Hormat. Segan. Takut yang seperti itu. Bukan takut yang gemeteran. Takut karena melakukan sesuatu yang salah. Tidak. Kasih setia itu. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dosa kita. Dosa kita itu besar, kita seharusnya mati dihukum. Tapi tidak dilakukannya. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, ini dua kata ini ada di dalam Alkitab. Di dalam Tanak dia ada. Di dalam Brit Hadasah juga ada. Cuma di dalam Brit Hadasah itu ditulis dalam bahasa Yunani. Katanya jadi beda. Kenapa? Karena bahasanya beda. Tapi maknanya sama. Di dalam bahasa Yunani disebut sebagai charis. Dan charis sebagai kasih setia. Dan ereos sebagai charis sebagai kasih karunia. Dan ereos sebagai kasih setia. Kalau di dalam Tanak ada 321 kali kasih karunia dan kasih setia. Di dalam Brit Hadasah, charis dan ereos itu ada 283 kali. Saudara, alangkah bahagianya kita orang-orang yang percaya. Ada berapa ratus kasih karunia dan kasih setia di dalam Alkitab yang kita punya? Ada 604 kali. Jadi inti daripada firman Tuhan yang ada itu adalah kasih karunia dan kasih setia. Kepada siapa? Kepada orang berdosa. Siapa? Saya dan juga Anda. Apakah kita mau meninggalkannya? Kalau begitu banyak kasih setia dan kasih karunia ada yang diberikan Tuhan kepada kita, apakah kita mau menerima? Tadi saya mendengar, aku dipilih. Engkau dipilih, aku dipilih. Bukan karena keinginanku, bukan karena keinginanmu, tapi karena belas kasihan Tuhan atas kita. Kasih karunia begitu besar, kasih setianya begitu ajaib. Berlaku bagi kita semua. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Noah yang mendapat kasih karunia, kemudian dan bergaul dengan Elohim, itu mendapat perintah. Ya, perintah. Kita tahu bahwa dia mendapat kasih karunia dari mana? Dia dapat kasih karunia karena dia mendengarkan pengajaran. Pengajaran dari Lameh ayahnya, dari Metusalah kakeknya, ya. Dari Henoh kakek moyangnya. Saudara ingat apa itu pengajaran dalam bahasa Ibrani? Apa? Ya. Ya. Pengajaran itu Torah. Dalam bahasa Ibrani Torah. Bukan orang selalu bilang Torah itu 10 hukum. Enggak, pengajaran itu ada Torah. Noah mendapat pengajaran dari kakeknya Henoh, dari kakek buyutnya Henoh, dari kakeknya Metusalah, dari ayahnya Lameh. Apa masih ada mereka? Ada.
Karena apa? Umurnya panjang. Metusalah 969. Jadi mereka tuh masih ada dan mengajar Noah. Ya. Dan Noah mendengarkan. Mendengarkan untuk kemudian disimpan. Setelah disimpan, ternyata ada satu dalam dunia manajemen tuh ya, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan katanya. Sebab apa yang kamu pikirkan akan menjadi apanya? Menjadi perkataan. Hati-hati dengan perkataanmu. Sebab apa yang kamu katakan akan jadi seperti apa? Dikerjakan. Hati-hati dengan kerjamu. Apa yang menjadi pekerjaanmu itu menjadi karaktermu. Ya. Saudara, Noah memberikan perhatian. Dia mendengarkan pengajaran dari kakek buyutnya, kakeknya, ayahnya. Tinggal di dalam hatinya. Karena tinggal di dalam hatinya, dia kerjakan. Ya. Karena dia mengerjakan, dia kemudian bergaul dengan Tuhan. Dan karena dia bergaul dengan Tuhan, dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Noah. Tadi saya sudah bacakan bahwa Tuhan itu akan menghancurkan semua hewan, manusia, bumi. Noah, bikin bahtera dari kayu gofir. Ukurannya 300 hasta, panjangnya 50 lebar, dan tingginya 20. Lebar 50, tingginya 30. Apa sih hasta? Hasta itu ternyata dari siku sampai ujung tangan, ujung jari yang paling panjang, yang paling tinggi. Berapa sih panjangnya? Alkitab tidak menceritakan, tapi kemudian diukur kurang lebih 22 inci. Berapa 1 inci? 2,5 senti. 22 inci kurang lebih 55 atau 56 senti. Ya. Jadi, buat bahtera, kira-kira bentuk bahtera itu bagaimana, saudara ya? Jadi sekali lagi kalau Anda balik ke apa tadi ya? Bukan Android. So kalau HP kan Android di sana bisa itu kan. Ternyata bahtera itu dalam bahasa Ibrani disebut tebah. Ya. Dalam bahasa Ibrani tebah tulisannya taf, bet, taf. 2 kali muncul nama tebah itu, ya. Taf, bet, he, ya. 2 kali disebut, satu peristiwa adalah di dalam ini. Peristiwa yang kedua adalah ketika Moshe oleh ibunya ditaruh di sungai. Ternyata katanya sama, katanya itu tebah. Dan kalau kita lihat Moshe di sungai, ternyata waktu kita nonton, bentuknya nggak terlalu aneh-aneh ya. Bentuknya seperti kotak saja. Dan memang bentuknya adalah kotak. Jadi bahtera itu bukan seperti kapal besar, tapi bentuknya adalah seperti kotak persegi yang besar, raksasa. Sebab 300 hasta itu kurang lebih 167 meter, panjangnya, lebar 50 hasta itu adalah 28 meter, dan tingginya 30 hasta itu adalah 17 meter. Jadi 167 meter panjang, 28 meter lebar, 17 meter tingginya. Kalau 17 meter itu kurang lebih 5 tingkat, saudara. Kalau 1 tingkat itu kurang lebih 4 meter, atau 3,75 meter, maka 17 meter itu udah kurang lebih 4 tingkat. Hampir 5 ya. Bangunan, ya, kalau ukuran rumah kita sekarang 5. Tapi dalam Alkitab disebut 3 tingkat saja.
Jadi setiap tingkat kurang lebih 5 meter, tinggi sekali. Kenapa begitu tinggi? Sebab kalau tidak tinggi, jiraf nggak bisa masuk. Ya, jiraf tingginya hampir 4 meter. Masa dia mesti menunduk begitu? Ya, jadi itu diperintahkan Tuhan untuk dibuat oleh kayunya kayu gofir. Kayu apa sih gofir ini? Ternyata dalam bahasa Inggrisnya ada cypress. Apa itu cypress? Itu sejenis cemara. Sejenis cemara yang tahan air. Anda kalau lihat naik ke puncak sana, ada tempat-tempat atau di daerah Bandung juga, itu ada yang rumah di atas pohon, pohonnya dibuat itu ada yang dipakai adalah pohon cemara. Ya. Jadi cemara ini besar, tinggi, kemudian tumbuh berkelompok, ada di dataran tinggi. Jadi saudara, kita lihat sekarang bahwa bentuk bahtera itu bukan seperti kapal, tapi seperti kotak persegi panjang yang sangat besar, 3 tingkat. Ya, kalau ditanya mampukah menampung semua jenis hewan? Sebab pada saat Tuhan perintahkan, Tuhan mengatakan semua hewan yang tamei masuk 1 pasang. Semua hewan yang tahor masuk 7 pasang. Ternyata tamei dan tahor bukan hanya pada Torah, pengajaran daripada Mose, tapi sejak awal sudah ada tamei dan tahor. Siapa yang mengatakan? Tuhan, Adonai sendiri yang mengatakan tamei dan tahor. Dan dari mana kemudian Noah bisa membedakan tamei dan tahor? Karena Tuhan memberikan hikmat. Ini tamei, ini tahor. Ya, Anda tahu juga bahwa dari firman Tuhan kita mendengar Abraham sudah tahu mengenai Torah. Abraham sudah tahu, padahal Torah belum turun. Mengapa? Karena yang mengajar adalah langsung dari atas. Ya. Jadi kepada Noah diberikan pengetahuan mengenai tahor dan tamei. Mampukah menampung? Mampu, sebab kubikasinya itu hampir 27.000 meter kubik, terbagi atas 3 tingkatan. Jadi setiap tingkatan kurang lebih, volumenya 79.000 meter kubik, sehingga setiap tingkatan kurang lebih 27.000 meter kubik. Dan itu kemudian disekat-sekat untuk bisa menjadi tempat bahan pangan, tempat pakan maksud saya, dan tempat bahan pangan, selain tempat hewan-hewan. Dan hewannya, saudara, belum banyak variasi. Saudara kalau lihat sekarang anjing, ya, anjing itu begitu banyak macamnya. Ada anjing Tibet yang gede. Berapa tingginya? 1,50 meter anjing, saudara. Dan berapa beratnya? 100 kiloan. Tapi juga ada yang anjing segede begini. Anjing apa ini? Chihuahua. Kecil, masuk di dalam mangkok. Begitu banyak variasinya. Waktu itu belum banyak variasi. Cuma ada satu, serigala. Jadi varian-varian yang ada belum ada. Cuma adalah kepala daripada genusnya. Ya. Sapi juga rupa-rupa. Ya. Jadi belum terlalu banyak varian. Sehingga yang masuk itu adalah kakek moyangnya dari semua jenis binatang. Sehingga dengan jumlah seperti itu masih bisa ditampung, ya. Sekarang kembali kepada kayu gofir. Saudara, kalau saya pernah di perusahaan kayu, itu satu kali karena saya tinggal di pabrik pengolahan kayu plywood, saya berdiri. Ini ada sebuah kayu, saya berdiri masih tidak setinggi diameternya. Diameternya itu hampir 2 meter. Diameter, saudara ya. Bukan panjangnya. Dan kalau kita lihat mereka nebang,
Itu satu batang yang itu tebang itu paling sedikit harus 14 meter baru bisa dimuatkan di dalam truk. Dan truknya itu kayak kereta api. Satu truk isi, kemudian ada rangkaiannya. 3 kayak kereta api jalan bawa kayu. Begitulah kayu Indonesia itu habisnya dipergunakan untuk pada umumnya plywood. Saudara, kayu gofir ini harus besar. Ya, karena panjang kapalnya harus hampir 160 meter. Jadi pertanyaan, siapa yang nebang? Kalau ditanya begitu, kira-kira saudara mau jawab apa? Yang disuruh cuma Noah. Berapa keluarga Noah? Noah, istrinya, anaknya, menantunya. Cuma 8. Pernah bertanya nggak, saudara baca, ini kok bisa bikinnya? Saudara lihat, Noah itu begitu dapat perintah dari Tuhan, dia kemudian juga cerita, saudara-saudara, sebentar lagi akan ada air bah. Bertobat. Kalau tidak bertobat, engkau akan mati. Untuk itu, saya akan bikin bahtera. Orang yang dengar, ada 2 kemungkinan. Apa sebetulnya? Percaya, tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Yang pertama, keturunan Kain. Ya, sebab mereka udah bengis, jahat, tidak mau dengar-dengaran pengajaran, pasti omong kosong kamu, tidak percaya. Keturunan yang satu lagi, sebagian udah kawin ke situ, mungkin juga tidak percaya, tapi ada sebagian yang tidak kawin ke situ. Percaya. Kenapa percaya? Karena mereka adalah memang yang mengajar pengajaran, yang menyampaikan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan juga orang-orang ini berusia panjang. Jadi mereka sebagai kepala dari klannya. Anda tahu klan? Kepala dari sukunya. Jadi kalau kepala suku ini bilang kerjakan, maka akan dikerjakan oleh seluruh anggota klannya. Saudara, pada saat itu keturunan daripada Set ini masih banyak yang utuh. Nama-nama yang tadi saya sebutkan, yang usianya 800 sekian, yang 910, yang 912, itu masih ada utuh. Dan mereka punya anak banyak, punya anak, anaknya punya anak banyak. Begitu mereka mendengar berita dari Noah, mereka tahu kalau Tuhan sudah murka, harus didengar. Jadi mereka, selama mereka masih hidup, bilang kepada anak-anak, ayo, bantu Noah untuk mengerjakan. Anda bisa bayangkan nggak? Panjang bahtera 167. Pohon itu, pohon siprus itu, paling-paling 18 meter. Berapa banyak harus ditebang? Berapa besar harus dibuat? Alatnya apa? Kalau di plywood atau di HPH pakai chainsaw gampang, ngeng, boom. Udah gitu pakai apa? Pakai bulldozer, pakai sudah lupa, wheel loader, pakai wheel loader angkat, masukkan truk, dibawa pakai truk, gampang. Tapi zaman ini tenaganya adalah tenaga manusia, perlu orang banyak. Semua mereka bekerja. Tapi saudara-saudara, waktu berjalan, tek setahun, tek 10 tahun, tek 50 tahun, kok belum ada ya? Dan kemudian si para bapak-bapak tua ini, yang umurnya 900-an itu, kemudian satu mati,
Satu mati, satu mati. Cuma 3 yang bertahan. Ya, yang bertahan adalah Metusalah, Lameh, dan kemudian Noah. Jadi pekerjaan itu yang tadinya dikerjakan oleh keturunan daripada Set, yang sebagian pelan-pelan mulai berkurang. Tapi tahapannya mulai menanjak mendekati akhir. Sampai kemudian bahteranya selesai. Tetapi Metusalah kemudian dipanggil Tuhan, Lameh dipanggil Tuhan. Kalau Metusalah sudah dipanggil Tuhan dan Lameh juga dipanggil Tuhan, sudah hilanglah yang namanya ketua klannya. Dampaknya apa? Aku udah nunggu 99 tahun. Yang dikatakan Noah itu, kok belum jadi-jadi? Udah, sorry aja deh. Gak ikut lagi deh. Noah ditinggal. Dan mereka bergabung dengan kelompok yang satu lagi. Dari kelompok yang keluarga Set, mereka kemudian ikut kepada keluarga Kain. Yang tinggal siapa? Yang tinggal cuma 8 orang doang. Noah, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet dengan para istrinya. Saudara-saudara, pada saat selesainya bait Bahtera itu, dengan matinya Metusalah dan Lameh, selesailah Bahtera. Luar biasa, saudara ya. Tuhan mengaturnya begitu luar biasa. Sudah pernah mengalami seperti itu? Aduh, saya merencanakan ini. Aduh, bersusah payah. Ada. Tapi pada saat kemudian, tak selesai. Aduh, puji Tuhan. Saudara-saudara, satu ketika saya mengalami masalah. Masalah datang pada hari, belum seminggu saya pindah ke Balikpapan. Belum seminggu. Datang masalah. Aduh. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Seminggu. 2 minggu. Direktur datang. Nggak bisa berhasil. Sebulan, 2 bulan, setengah tahun. Ketika saya mulai, aduh, nggak bakal selesai. Tiba-tiba, persis 12 bulan, masalahnya hilang. Pernah mengalami seperti itu? Ya, aduh rasanya bersyukur. Pertolongan Tuhan tidak pernah, kita mengharapkan, besok Tuhan, besok. Waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Tapi begitu tangan Tuhan bekerja, beres semuanya. Ya. Saudara, Metusalah meninggal, Lameh meninggal. Tapi Bahtera selesai. Noah tadinya dibantu masih oleh keluarga dari klan bapaknya, dari bapaknya dan kakeknya, kemudian tinggal keluarganya saja. Tuhan berbicara. Noah, 7 hari lagi air bah datang. Masuk dalam bahtera. Maka datanglah sepasang. Tadi apa yang sepasang? Ada yang menyimak? Yang tamai. Sepasang. Kutuk, masuk. Yang tahor datang. Berapa pasang? Kenapa yang tahor lebih banyak, saudara? Kenapa? Saya kurang dengar. Berkembang biak. Saudara, kalau kita berdoa sekarang ini, ya, Ve'ahavta menghadap Yerusalem. Berdoa berdiri sambil mengucapkan. Dulu pada zaman Habel, berdoa itu bukan cuma mengucapkan, tapi membawa persembahan apa? Korban bakaran. Itulah doa.
Doa pada saat itu adalah datang kepada Tuhan membawa korban perbakaran dan mempersembahkan korban. Itulah doa. Jadi bukan cuma mengucap saja. Setelah ada bait suci, barulah mereka berdiri dan mengucap dengan mengangkat tangan berdoa. Saudara, Tuhan adalah perencana yang luar biasa. Ya. Dia menyediakan hewan-hewan yang tahor 7 pasang. 7 pasang berarti 14 ekor. Supaya apa? Supaya kalau kita mau berdoa, artinya mau membawa persembahan, ada stoknya. Kalau cuma 2, sepasang cuma ada 2, diambil 1 udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Nggak jadi dah. Itunya, keturunannya. Tuhan ada penyedia. Kalau dia menyediakannya untuk Noah, supaya bisa berdoa dengan memberikan persembahan bakaran, dia juga akan memberikan kepada kita semua. Ya, ketika engkau datang, ketika saya datang di hadapan hadirat Tuhan dan berdoa dengan segala kerendahan hati, dengan meminta ampun, mengajukan permohonan kita, dia adalah Tuhan yang punya kasih karunia dan kasih setia. Tapi jangan engkau pergunakan permintaanmu untuk memuaskan apa? Memuaskan apa? Keinginan hatimu. Tuhan akan memberikan apa yang engkau perlukan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Saudara-saudara, ketika Noah punya anak, di Alkitab disebutkan dia berusia 500 tahun. Ketika bahtera itu selesai, disebutkan dia berusia 600 tahun. Dan dari situlah kita kemudian bisa mengasumsikan bahwa pekerjaan membuat bahtera itu kurang lebih 100 tahun. Dari situ asumsinya. Orang yang menunggu 100 tahun, aduh, lama banget. Tuhan Yesus mau datang lagi, katanya. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Aduh, aku udah dengar 70 tahun yang lalu, sampai hari ini belum datang. Tuhan itu apa katanya? Panjang, sabar. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat, supaya tidak binasa. Ya. Ya. Jadi saudara, air bah datang. Datang, semua ditutupi. Hujan 40 hari 40 malam. Semua ditutupi. Gunung 15 hasta di atas gunung, air itu semua. Berapa yang selamat? 8 orang. Berapa yang selamat hewan-hewan? Sepasang yang tamai, 7 pasang yang tahor. Saudara, firman Tuhan mengatakan katanya, Mazmur 145 ayat 13. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dia adalah Tuhan setia. Keturunan Kain, keturunan Set, kecuali Noah berubah setia. Ya, tapi Tuhan tetap setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia akan tetap setia, dia akan tetap pelihara. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Janjinya tidak berubah. Karena begitu besar kasih Elohim akan seisi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, tetapi amin. Berapa yang selamat? 8 orang. Berapa yang selamat? 2 sepasang hewan tamai, 7 pasang hewan
Sedikit sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali yang selamat. Ya. Yang lain mati. Keturunan yang jahat dari Kain mati. Keturunan Set yang tadinya setia kemudian menjadi tidak setia juga mati. Ya. Dan yang selamat hanya sedikit. Saudara, ini ayat yang akan mengingatkan kita semua. Roma 9 ayat 27. Sekalipun jumlah anak-anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Saya ulangi, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Siapa yang diselamatkan, saudara? Sisanya saja. Ya. Apa sih kekhasan daripada Noah? Karena Noah melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Adonai dengan apa? Taat. Dan dengan kasih. Ada orang yang taat, tapi tidak kasih. Saudara, ya, saudara harus masuk jam 7.30 dalam tempat kerja, Anda taat, tapi belum tentu Anda mengasihi. So, kalau nggak gitu, aku akan tercatat bahwa tidak masuk dengan tepat waktu. Karena ada godamnya. Tetapi Noah taat melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan dengan kasih. Itulah orang-orang yang diselamatkan. Hanya remnant katanya ya. Hanya sisanya. Biarlah kita akan menjadi sisa yang diselamatkan. Penyertaan Tuhan menyertai kita jemaat. Dan biarlah kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami ucapkan bahwa kami boleh mendengarkan bagian dari parasat Noah. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai hamba-Mu ini. Hamba yang tidak bisa dan tidak biasa. Tapi Tuhan sudah bimbing dan pimpin sampai selesai. Bapa, biar kiranya Ruach HaKodes akan bekerja di dalam hati kami masing-masing. Dalam hati saudara-saudaraku, terlebih lagi di dalam hati hamba-Mu yang membawakan. Agar hamba tidak celaka karena hamba yang mengajarkannya. Bapa yang di dalam surga, belas kasihan-Mu kepada kami. Bila kasih ada di dalam hati kami, ketika kami taat akan perintah, ketetapan, dan peraturan-Mu, dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Ruach HaKodes akan bekerja lebih lanjut, membimbing memimpin kami, dan hamba mohon ampun apabila dalam apa yang hamba sampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam nama Mesias Yesua, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.